Sayang, kamu beneran mau pulang? Iya sayang. Soalnya kalau misalkan Fitri duluan sampai gimana? Bahaya kan? Ya udah biarin aja. Lagian juga Fitri tuh nggak mungkin pulang sekarang. Sebentar, kok kamu tahu? Maksud aku, ya palingan juga dia ke rumah sahabatnya tuh si Naya, terus curhat-curhat, nangis soal keguguran lagi. Ya kan udah kebaca kan sayang. Iya juga sih, cuman tapi tetap aku harus pulang. Kan sayang juga toko seharian nggak buka. Aku pulang, oke? Ya aku sini lagi kok. Yuli, keluar kamu. Yuli, aku nggak boleh ketahuan. Aku harus pergi dari sini. Iya sayang, udahlah biarin aja biar semuanya tuh kelar. Lagian kan ini mau kita kan. Dengerin aku ya. Ini belum saatnya. Berisik! Apaan sih? Ini udah keluar. Puas kamu nyelakain aku. Kamu apaan sih? Aku gak ngerti ya maksud kamu. Kamu tuh gak usah pura-pura ya. Aku tuh tahu kamu tuh mau celakain aku kan. Ayo ikut. Au! Kamu yang nabrak aku kan? Sengaja kamu ya? Jangan asal nuduh ya, Fit. Aku laporin kamu ke polisi nanti. Laporin aja. Yang ada kamu yang dipenjara. Karena aku bakal laporin kamu juga. Kamu pikir kalau kamu ngelaporin aku ke polisi, terus kamu ngomong kayak gini sama semua orang, orang-orang bakalan percaya. Fitri, semua orang gak akan percaya karena kamu itu perempuan yang udah keguguran 5 kali. Jadi mereka itu bakalan nganggap kamu apa? Jaga mulut kamu ya. Berani ya nampar gue? Stop Randy, stop. Ini apaan sih? Udah. Dia harus tanggung jawab, Mas. Dia tadi hampir mau nyelakain aku, Mas. Kita bahas ini di rumah aja, oke? Sekarang kita pulang aja. Ayo. Mbak, maaf Mbak. Seperti ada yang janggal ya. Memangnya rumahnya Mbak Fitri dan Mbak Yuli berdekatan? Enggak, Mbak. Kita beda blok. Saat itu saya sempat kepikiran, kenapa Mas Herman ada di sana? Ingin rasanya saya tanyakan langsung ke Mas Herman. Tapi saat sampai di rumah, saya menemukan patung kera di toko saya yang sengaja disembunyikan Mas Herman. Patung kera? Memangnya ada hubungannya dengan suami Mbak? Saya nggak tahu sama sekali maksud dari semua ini. Karena itu, saya langsung tanyakan ke Mas Herman. Dan apa jawabannya Mbak? Dia menganggap saya semakin aneh dan berlebihan. Mas, Ya, apa? coba deh. Sekarang kamu jelasin ke aku kenapa kera ini ada di toko. Iya. Aku nggak tahu masalah kera itu. Aku tuh butuh jawaban dari kamu, Mas. Ini apa? Ya, gini loh sayang, gini. Sini ya, aku jelasin ya. Kamu duduk dulu, sini. Ya, duduk dulu. Jadi gini, waktu itu seingat aku tuh ada kakek yang ngejual kera ini ke aku. Aku nggak tega, aku kasihan sama beliau. Akhirnya udah aku beli. Bahkan kalau kamu tahu, ya aku lupa loh kalau patung ini masih ada. Ya terus kenapa disembunyiin di toko kita, Mas? Sembunyiin maksud kamu gimana ya? Sembunyiin apa sih? Aku nggak nyembunyiin kok, aku lupa patung ini masih ada. Ya aku ketemu di atas, Mas, ini keranya. Sayang, kayak kamu harus benar-benar butuh liburan deh. Kamu tuh samanya ya kayak Yuli. Kamu pikir aku ini udah gak waras? Kamu jadi kemana-mana sih omongannya? Hah? Aku cuma bilang aku nggak tahu patung ini kayak gimana. Terus kenapa? Aku tahu kok, kamu tuh juga mikir aku ini udah stres.
karena belum bisa nerima keadaan. Karena bersalah, gak ada satu anak pun yang terlahir dari rahim aku. Tuh, lihat. Omongan kamu jadi kemana-mana kan? Ini lagi ngebahas patung, sekarang ngebahas anak. Aku cuma merhatiin kamu, aku nggak mau kamu kenapa-napa, udah itu aja. Kalau misalkan emang kamu nggak mau aku perhatiin ya udah, nggak apa-apa. Pertengkaran itu membuat saya menyadari satu hal, Mbak. Apa, Mbak? Saya semakin yakin kalau ada yang Mas Herman sembunyikan perihal patung kera itu. Dan saya juga yakin semua itu berhubungan dengan apa yang terjadi pada saya selama ini. Tapi saya nggak bisa membicarakan hal ini lagi pada Mas Herman, Mbak. Beliau selalu marah ya, Mbak, setiap kamu menanyakan hal itu. Diam, marah, mengelak lalu pergi. Saya nggak kebayang, Mbak. Pasti berat banget rasanya jadi kamu pada saat itu. Dalam hati, saya selalu berdoa. Semoga pikiran buruk saya yang selalu menerka-nerka, semua itu salah. Tapi seiring berjalannya waktu, doa saya dipatahkan oleh kenyataan. Kenyataan apa, Mbak? Saya masih ingat jelas, pada hari itu Mas Herman keluar rumah dalam keadaan masih kesal sama saya. Dia bilang mau menemui pemasok baru di luar kota. Karena itu dia nggak bisa pulang. Saat itu setelah Mas Herman pergi, saya diam-diam menghubungi tukang ojek langganan saya. Dan saya mengikuti Mas Herman diam-diam. Kamu Yuli. Mana Yuli? Berhenti sini aja, Pak. Iya kan? Kasih Kak. Mas, Kamu dari mana aja sih, Yang? maaf ya lama. Tadi aku dandan dulu biar cantik. Wah, Mas. Apa-apaan nih, Mas? Kenapa? Kaget? Mau bilang kalau kita berdua ini selingkuh? Ya emang lah Fitri, kita berdua itu udah punya hubungan tuh lama. Puas. Mas, bilang sama aku, Mas. Kalau ini nggak bener kan, Mas? Aduh Fitri, Diam kamu ya. kamu tuh mau denger apa lagi sih? Kamu udah jelas-jelas lihat kita tuh mesra-mesraan kayak gini. Asal kamu tahu ya, Mas Herman itu nikahin kamu cuma buat manfaatin kamu. Dia itu cintanya cuma sama aku, Fit. Buka dong matanya. Diam kamu ya. Mas, jawab aku, Mas. Jawab aku kalau ini semua nggak bener kan, Mas? Pulang sekarang. Kita pulang sekarang. Pulang. Mas, udahlah biarin aja. Jangan tinggalin aku. Kamu pulang duluan biar aku urus dia. Mas, Pulang. nggak mau. Pulang. Ayo pulang. Mas, enggak, Mas. Pulang. Mas, Mas, aku nggak mau, Mas. Pulang. Ayo masuk. Dasar perempuan sial. Masuk. Diam. Oh, jadi ini kamu sebenarnya, Herman? Tega banget sih kamu sama aku. Kok bisa diam ya? Bisa nggak berisik nggak? Nggak bisa. Aku nggak sudi diselingkuhin. Aku mau cerai. Cerai. Dengar, sampai kapanpun kita nggak pernah cerai. Kenapa? Bukannya
kamu udah gak cinta sama aku. Makanya kamu selingkuh sama Yuli. Oh, atau bener kata dia ya, kalau kamu tuh emang gak pernah cinta sama aku. Dengerin aku ya. Kamu bisa tenang sedikit nggak? Kalau misalnya kamu nggak tenang, kita nggak bisa ngobrol. Udah gak ada yang perlu diobrolin lagi ya. Udah selesai. Aku mau pulang ini. Fitri, dengerin aku. Dengerin aku. Aku minta sama kamu. Aku minta baik-baik. Jangan pernah pergi dari aku. Atau aku sakitin kamu. Dan aku minta sekarang juga kamu masuk sekarang. Masuk. Yuk, masuk. Masuk. Nah. Kamu nggak bisa pergi dari aku. Mas, jangan mas. Buka pintunya mas. Mas. Mas Herman. Mas. Mas. Rasanya hancur banget, Mbak. Selama ini yang saya tahu tentang Mas Herman, ternyata semuanya salah. Seperti apa Mbak misalnya? Selama ini saya pikir Mas Herman laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, setia, dan ikhlas dengan kondisi saya yang tidak bisa mempunyai anak. Tapi ternyata dia sama sekali tidak merasa kehilangan dengan keguguran saya yang kelima. Mbak bisa berpikiran begitu? Apa karena perselingkuhannya? Mereka nggak cuma terlibat perselingkuhan, Mbak, tapi mereka juga terlibat persugihan bersama. Saya akhirnya berhasil keluar dari rumah. Tadinya saya mau pulang ke rumah ibu saya. Tapi entah kenapa firasat saya berkata ada sesuatu di dalam gudang. Wahai kera-kera penunggu makam keramat. Terimalah persembahan kami. Sebagai gantinya, berikanlah kami kekayaan dan kenikmatan duniawi. Berikanlah kami kekayaan dan kenikmatan duniawi. Ya Allah, tolong aku. Jangan sampai Mas Herman ngeliat aku. Yuli, Ada apa ini? Kok Raja Keranya menghilang? Herman, seperti ada yang gangguin. nggak bisa dibiarin. Herman, Ayo kita cek. Jangan-jangan tadi ada yang masuk ke gudang. Mas, kamu kenapa sih? Kok mukanya tegang gitu? Kamu pulang dulu ya. Aku harus cek Fitri. Katanya kamu udah gak peduli sama dia. Kamu ngapain masih mau nemuin Fitri? Kau bisa dengerin aku nggak?
aku minta kamu sekarang juga pulang. Dan satu hal lagi, kamu jangan berisik. Apa jangan-jangan Fitri tadi ke gudang? Tapi nggak mungkin dia bisa keluar dari sini.